Ketika kalian mendengar tentang negara Belanda, apa yang kalian pikirkan? Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Negara Belanda secara geografis merupakan negara yang mempunyai permukaan rendah, dengan kira-kira 20% wilayahnya dan 21% populasinya berada di bawah permukaan laut, dan 50% tanahnya kurang dari 1 meter di atas permukaan laut. Lalu kenapa kota seperti Amsterdam, Rotterdam tidak tenggelam sejak ratusan tahun yang lalu? Apalagi diperparah dengan global warming yang semakin memprihatinkan saat ini. Lalu bagaimana mereka melindungi tanah mereka dari gelombang air laut? Kenyataan yang unik ini terabadikan dalam nama sebuah negara, yaitu Nederland, atau yang dalam bahasa Belanda berarti negeri-negeri berdaratan rendah. Nama ini pun digunakan dengan beberapa variasi dalam bahasa-bahasa Eropa lainnya. Berikut 10 fakta tentang negara Belanda. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Invoice Indonesia, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info dan fakta menarik dari Invoice Indonesia. Sejarah Belanda. Di bawah pemerintahan Karel V, yaitu Kaisar Romawi Suci dan Raja Spanyol, kawasan yang sekarang adalah negara Belanda merupakan salah satu dari 17 daerah sekitar Belanda, yaitu daerah yang meliputi sebagian besar kawasan yang dikenal hari ini sebagai Belgia, Luxembourg, dan utara Prancis. Selepas mendapat kemerdekaan dari Philip II, anak lelaki dari Karel V, pada tahun 1648, Belanda menjadi sebuah negara republik yang dinamakan Republik 7 Provinsi atau Republik der 7 Provinsen. Republik ini menjadi penguasa ekonomi dan penjelajah laut yang ahli pada abad ke-17. Zaman ini dikenal sebagai zaman keemasan Belanda. Antara perusahaan-perusahaan internasional yang berawal di sini termasuk VOC. Belanda pernah mempunyai beberapa koloni, salah satu yang paling ternama adalah Nederland Indi atau Indonesia dan Suriname, yang ditukar dengan New Amsterdam atau yang sekarang dikenal dengan New York oleh Kerajaan Inggris. Koloni ini pertama diadministrasi oleh perusahaan VOC dan West Indies Company atau WIC. Keduanya adalah dua perusahaan milik pribadi. Namun 3 abad kemudian perusahaan ini mendapat kesulitan finansial, dan teritori di mana mereka beroperasi diambil alih oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1791 dan tahun 1815. Pada saat inilah daerah tersebut menjadi koloni resmi pemerintahan Belanda. Belanda masuk ke dalam Kekaisaran Prancis oleh Napoleon Bonaparte yang kemudian dibebaskan selepas kekalahannya. Setelah itu, Kerajaan Belanda didirikan pada tahun 1815 dengan meliputi kawasan yang sekarang dikenal sebagai Belgia dan Luxembourg. Belgia mendapat kemerdekaan mereka pada tahun 1830, sedangkan Luxembourg berpisah setelah kematian Raja Willem III. Setelah itu pada abad ke-19, Belanda sudah menjadi sebuah negara industri yang sebanding dengan negara-negara tetangganya. Tetapi pada abad ke-19, Belanda dapat dikategorikan lamban dalam proses industrialisasi jika dibandingkan oleh negara tetangganya, terutama karena ketergantungan terhadap infrastruktur air dan kekuatan angin. Belanda merupakan negara perintis Uni Eropa saat pendirian organisasi itu pada tahun 1992. Geografis Belanda. Hal yang menarik di Belanda adalah permukaan tanahnya yang sangat rata. Hampir separuh dari negara Belanda berada kurang dari 1 meter di atas permukaan laut. Walaupun demikian, Provinsi Limburg yang berada di bagian tenggara negeri Belanda sedikit berbukit. Permukaan tertinggi di Belanda adalah Valsirburg yang berada di Provinsi Limburg yang mempunyai ketinggian 321 meter. Permukaan yang terendah adalah Nieuwerker aan den IJssel yang berada 6,7 meter di bawah permukaan laut. Banyak tanah rendah dikawal oleh tanggul dan dinding laut. Sebagian kawasan di Belanda, misalnya daerah Flevoland, harus direklamasi. Kawasan yang direklamasi itu disebut polder. Salah satu konstruksi di Belanda yang terkenal ialah Afsluitdijk atau penutup tanggul yang memisahkan Danau IJssel yang dulunya disebut Laut Zuyder atau disebut dengan Laut Weden. Panjang dari tanggul ini sekitar 32 km dan lebarnya 90 meter. Negara Belanda dibagi menjadi 2 bagian utama oleh Sungai Rijn, Waal, dan Maas. Arah angin yang utama di Belanda adalah barat daya,
yang menyebabkan iklim kepulauan yang sangat sederhana dengan musim panas yang dingin dan musim sejuk yang sederhana. Jembatan di bawah air. Umumnya baik di negara-negara berkembang maupun negara maju, untuk menghubungkan suatu jalan yang terputus oleh sungai, danau, ataupun laut, maka akan dibangun sebuah jembatan di atasnya. Namun cara tersebut tampaknya tidak berlaku di negara Belanda. Di negeri kincir angin tersebut, jembatan penghubung tidak dibangun di atas permukaan air, tetapi justru di bawah air. Seperti yang kita ketahui, 26% daerah di Belanda berada di bawah permukaan air laut sejak ribuan tahun yang lalu. Hal tersebut menjadikan Belanda mempunyai teknik hidrolik dan tanggul paling unggul berdasarkan pengalaman. Selain itu, arsitektur di Belanda juga menjadi lebih unik dibanding dengan negara lain. Salah satunya adalah The Velumer Aqueduct, jembatan air sepanjang 25 meter yang memungkinkan 28.000 kendaraan melintas di bawah air setiap hari. Mempunyai perusahaan multinasional pertama di dunia. Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang mempunyai monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Disebut Hindia Timur karena ada juga persekutuan dagang untuk kawasan Hindia Barat. Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia, sekaligus merupakan perusahaan pertama yang mengeluarkan sistem pembagian saham. Meskipun sebenarnya VOC merupakan sebuah persekutuan badan dagang, tetapi badan dagang ini istimewa karena didukung oleh negara dan diberi fasilitas serta hak istimewa oleh Belanda. Salah satu angkatan bersenjata tertua di Eropa. Belanda mempunyai salah satu angkatan bersenjata tertua di Eropa, dirintis oleh Maurice dari Nassau pada penghujung dasawarsa 1500-an. Angkatan bersenjata Belanda telah dipergunakan di seluruh Imperium Belanda. Setelah kekalahan Napoleon, Belanda menerapkan kebijakan wajib militer. Angkatan bersenjata ini mengalami kegagalan pada masa revolusi Belgia pada tahun 1830. Setelah tahun 1830, angkatan bersenjata ini ditugaskan terutama di wilayah-wilayah pendudukan Belanda, karena Belanda tetap memilih netral dalam peperangan di Eropa termasuk Perang Dunia Pertama. Belanda akan menutup semua penjaranya. Seperti yang diberitakan beberapa waktu terakhir, Belanda membuat heboh karena rencana pemerintah mereka yang kabarnya akan menutup semua lapas di sana. Alasannya, apalagi kalau bukan karena sepinya napi alias tidak ada orang yang berbuat jahat yang harus membuat dirinya dibui. Selama ini, lapas di sana hanya diisi oleh napi-napi titipan negara-negara Eropa. Di negara Belanda, benar-benar tidak ada napi asli dari warga Belanda sendiri. Jika Belanda akan menutup penjaranya, namun di Indonesia, beberapa lapas justru kelebihan muatan dan lebih banyak napi daripada tempat yang disediakan. Negara pesepeda terbanyak di dunia. Belanda merupakan negara dengan jumlah pesepeda terbanyak di dunia, yaitu 99,1% dari total penduduk yang mencapai 16.652.800 jiwa, serta jumlah sepeda yang mencapai 16,5 juta unit. Dan 25% orang menggunakan sepeda untuk pergi bekerja. Rata-rata penggunaan sepeda per orang sekitar 2,5 km. Selain itu, karena banyaknya jumlah pesepeda, di sana terdapat 400 km jalur sepeda dan sekitar 40% transportasi komuter dikuasai oleh sepeda. Namun karena hal tersebut, di Belanda terjadi maraknya pencurian sepeda. Menurut data, perbandingannya adalah 1 dari 4 sepeda hilang setiap tahunnya. Kuburan dengan sistem sewa. Mati adalah hal yang cukup susah di negara Belanda. Alasannya karena di sana ternyata ada sistem sewa untuk tanah kuburan yang dipakai. Bukan pemerintahnya pelit, karena tanah kosong di sana sangat sedikit jumlahnya. Tidak hanya sistem sewa, di sana juga memakai sistem reuse. Jadi ketika ada makam yang sudah berusia lebih dari 10 tahun, maka ia bisa dipakai untuk yang lain. Perbedaan Belanda dan Holland. Holland adalah salah satu dari 12 provinsi di Belanda, sehingga tidak tepat kalau kalian menyebutnya sebagai negara Belanda.
Holland yang terdiri dari North Holland dan South Holland sering disalahartikan untuk menyebut negara Belanda. Padahal nama resmi negara ini adalah The Netherlands. Kota-kota besar seperti Amsterdam, Rotterdam, dan Den Haag terletak di wilayah Holland. Menurut sejarah, wilayah Holland berkontribusi terhadap sebagian besar ekonomi dan kesejahteraan kerajaan Belanda, sehingga sering digunakan sebagai nama umum untuk menyebut negara ini meskipun salah. Kebanyakan masyarakat Indonesia juga akrab dengan istilah Holland daripada Netherlands. Pria Belanda tertinggi di dunia. Pria Belanda adalah yang tertinggi di dunia dengan rata-rata ketinggian 182,5 cm. Sementara wanita Belanda menempati peringkat tertinggi kedua di dunia dengan tinggi rata-rata 169 cm. Meskipun orang Eropa dan Amerika menjulang tinggi di atas rata-rata orang pada umumnya, namun pria Belanda pada pertengahan abad ke-18 telah tumbuh sekitar 20 cm selama 200 tahun terakhir dibandingkan dengan orang Amerika yang hanya 6 cm. Para peneliti mengatakan itu bukan hanya karena DNA Belanda tetapi juga karena faktor lingkungan seperti ketimbangan sosial yang rendah, perawatan kesehatan universal dan nutrisi, khususnya konsumsi produk susu yang sangat banyak. Itulah tadi 10 fakta tentang negara Belanda. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video dari Infois Indonesia.